Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang saya sayangi, alhamdulillahirrabbilalamin. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Semoga iman dan takwa selalu ada pada diri kita. Allahumma amin. Baiklah anak-anakku semuanya, kita memasuki materi yang kedua, yaitu pada judul kiamat atau hari akhir. Anak-anakku, sebagai rukun iman, yang mana pada iman yang kelima adalah iman kepada hari akhir atau disebut hari kiamat. Hari akhir atau hari kiamat menurut Al-Quran dapat dibagi menjadi dua, yaitu kiamat sugro atau kecil dan kiamat kubro atau besar. Anak-anakku, marilah kita kaji apa itu kiamat sugro, apa itu kiamat kubro. Kiamat sugro adalah peristiwa datangnya kematian seseorang atau matinya seorang manusia, matinya setiap individu. Apabila seseorang meninggal dunia, maka seseorang itu mengalami kiamat sugro, yang mana itu dijelaskan pada Al-Quran surat Ali Imran ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut, yang artinya tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati. Maut itu mati. Jadi kalau seseorang mati, dia sudah tidak ada hari untuk hidup. Berarti dia mengalami kiamat sugro. Orang yang mengalami kiamat sugro tentunya tidak akan mengalami kiamat kubro. Maka apa yang disebut kiamat kubro? Kiamat kubro adalah hancurnya alam semesta ini beserta segala isinya. Hancurnya alam semesta ini beserta segala isinya yang disebut kiamat kubro. Banyak ayat yang menjelaskan tentang kiamat kubro. Antara lain dijelaskan dalam Al-Quran surat Al-Mu'min ayat 59. Bismillahirrahmanirrahim. Innas sa'ata la'atiyatul la raiba fiha walakinna aktsaron nasa la yu'minun. Yang artinya, sesungguhnya hari kiamat pasti akan datang, tidak ada keraguan tentangnya, akan tetapi kebanyakan manusia tidak beriman terhadap hari kiamat. Itu dalil nakli yang menjelaskan tentang kiamat kubro. Yang mana kiamat kubro itu ada tanda-tandanya. Maka setelah kita membahas tentang kiamat, kita akan melihat tentang tanda-tanda kiamat kubro. Adapun tanda-tanda kiamat kubro, tanda-tanda kiamat kubro: 1. Keluarnya Dajjal. Yang kedua, turunnya Nabi Isa. 3. Matahari terbit dari barat. Dan masih ada lagi tanda-tanda yang akan datangnya pada hari kiamat. Kemudian berikut kiamat kubro terjadi di mana pada saat itu ada beberapa peristiwa. Bagaimana peristiwa-peristiwa pada hari kiamat? Kita akan melihat dalil nakli yang ada pada Al-Quran, yang mana di situ menjelaskan peristiwa-peristiwa pada hari kiamat.
Yang pertama kita lihat bagaimana keadaan bumi. Keadaan bumi dijelaskan pada Quran surat Al-Zalzalah ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha. Yaitu yang artinya apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang dahsyat dan bumi mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Itu tentang keadaan bumi. Yang berikut keadaan matahari, yang mana dijelaskan pada surat At-Takwir ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Idzas samsu kuwirat. Apabila matahari digulung. Itu tentang keadaan matahari. Yang berikut keadaan bintang-bintang. At-Takwir ayat 2. Wa idzan nujumun kadarat. Yang artinya apabila bintang-bintang berjatuhan. Yang berikut bagaimana keadaan gunung disebutkan ayat berikut surat At-Takwir ayat 3. Wa idzal jibalu suyirat. Apabila gunung-gunung dihancurkan. Yang mana pada surat tersebut masih ada dalil yang lain, yaitu pada surat Al-Qari'ah. Surat Al-Qari'ah ayat yang keempat yang menjelaskan tentang keadaan manusia, yaitu yang berbunyi yauma yakunun nasu kal farasil mabthuts. Pada hari itu manusia seperti aneh-aneh yang ditebarkan. Kemudian keadaan gunung yang tadi sudah dijelaskan pada surat At-Takwir ayat 3 masih dijelaskan lagi pada surat Al-Qari'ah ayat 5, yaitu wa takunul jibalu kalahin manfus, dan apabila gunung-gunung dihancurkan. Kemudian masih ada lagi dalil-dalil seperti dalil yang menjelaskan tentang keadaan alam yang lain, yaitu tentang keadaan laut. Keadaan laut dijelaskan pada surat At-Takwir ayat 6, yaitu pada surat tersebut berbunyi wa idzal biharu sujirat, yang artinya dan apabila lautan dipanaskan. Itu peristiwa-peristiwa tentang hari kiamat. Masih ada peristiwa yang lain yang disebutkan dalam Al-Quran. Untuk itu berikutnya anak-anakku semuanya, setelah hari kiamat maka kita akan membahas tentang hari-hari yang dilalui setelah hari kiamat. Yang pertama adalah Yaumul Ba'ats, yang mana Yaumul Ba'ats yaitu hari dibangkitkannya manusia dari dalam kuburnya. Pada Yaumul Ba'ats tersebut dijelaskan pada surat Al-Zalzalah ayat 6 yang berbunyi yauma idzi yasdurun nasu ashtatan lirau a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya dalam keadaan yang berkelompok-kelompok untuk diperlihatkan kepada mereka balasan semua perbuatannya. Itu hari yang pertama Yaumul Ba'ats. Yang kedua adalah Yaumul Hasr, yang artinya yaitu hari dikumpulkannya manusia di padang mahsyar, tempat berkumpulnya semua manusia di padang mahsyar. Pada hari tersebut kita lihat pada
surat Al-Kahfi ayat 47. Berikut yaitu yang ketiga adalah Yaumul Hisab. Yaumul Hisab adalah hari dihitungnya semua amalan manusia. Hari dihitungnya semua amal manusia dikala di dunia, yang mana manusia akan amalnya ditimbang, yaitu di mizan, tempat untuk menimbang amalan manusia. Yang berikut adalah terakhir Yaumul Jaya. Yaumul Jaya adalah hari balasan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Diputuskanlah amalan manusia, dia akan masuk ke surga atau ke neraka. Yang mana pada Yaumul Jaya itu sebelumnya manusia akan melalui asyirat, syiratal mustaqim. Asyirat adalah jembatan yang terbentang, yang mana itu di atas neraka menuju ke surga. Itulah anak-anakku hari-hari yang dilalui setelah hari kiamat.